kalkulator, ya, atau di HP Anda, semua dua fungsi ini sudah tersedia di dalam Anda masuk aja ke menu kalkulator, di situ keduanya ini ada. Dan itu sebagai aritmatik menurut saya untuk hitung-hitung. Nah, kalau sebagai fungsi, nah itu yang kita jelaskan. Baik, ini gambaran aplikasinya, Anda bisa explore sebagian yang ada diambilkan dari internet, ya, yang ada di kehidupan nyata. Jadi matematika itu pada dasarnya sebetulnya ada di kehidupan nyata, ya, walaupun matematika itu sendiri adalah abstrak. Jadi yang kita bicarakan simbol-simbol, tapi simbol-simbol itu adalah representasi dari kehidupan nyata dan meliputi semua bidang ilmu. Jadi maka ini ada di dunia nyata, maupun baik yang ilmu sosial maupun ilmu sains alam, baik sains sosial maupun, jadi matematika itu meliputi itu. Nah, ini suatu contoh gambaran bahwa matematika itu pada dasarnya ada dunia nyata. Maka saya menyitir pada apa yang pernah diungkapkan oleh almarhum Profesor Andi Hakim, yang namanya diabadikan di gedung rektorat kita, bahwa matematika itu adalah ibu dari semua ilmu. Jadi karena dia ada masuk di semua bidang, baik sains alam maupun sains sosial. Jadi itu yang menyebabkan Profesor Andi Hakim almarhum menyatakan itu dulu. Baik, jadi ini juga gambaran-gambaran yang ada di ini, yang termasuk kekinian, ya, yang ada di kekinian. Jadi berkembang terus, matematika kan selalu ngikutin apa yang ada di sekitar kita. Kemudian, nah ini pernah Anda dapatkan di SMA, saya pikir Anda semua sudah hafal lah tentang ini, sudah, karena rumus-rumus ini pernah, ini rumus-rumus aritmatiknya, sifat-sifat eksponen, sifat-sifat aljabar. Nah, ini kita sebut sifat-sifat aljabar dari pangkat. Eksponen itu kan pangkat. Jadi kalau misalkan A pangkat N, itu artinya A kali A sebanyak N faktor. Nah, ini sifat-sifatnya. Ini eksponensial. Nah, ini sebagai fungsi. Bedakan antara eksponensial, eksponen sebagai aritmatik yang ada di kalkulator. Kalau ini sebagai fungsi. Kalau fungsi itu apa maknanya? Fungsi itu adalah memetakan variabel X ke variabel Y. Jadi ada hubungan pemadanan pengukuran X dikaitkan dengan pengukuran Y. Jadi X itu sebagai input, Y itu sebagai output. Nah, cara hitungnya yang tadi itu, cara hitungnya menggunakan rumusan yang kita sebut dengan eksponen, yang rumus-rumusnya di atas tadi. Nah, ini ada di kalkulator Anda. Jadi kalau Anda menghitung nilai fungsi suatu eksponensial, Anda bisa menggunakan kalkulator. Jadi ini untuk nilai apapun. Jadi nilai itu A bilangan kecuali 1, ya. Karena kalau A1 maka fungsinya menjadi fungsi konstan, yaitu apapun inputnya nilai Y tetap 1. Jadi kalau A1 nanti kalau A1 kan kalau dipangkatkan apapun X, apapun inputnya itu kan menjadi 1, nilai Y-nya tetap 1 apapun X. Jadi makanya A disarankan tidak sama dengan 1. Jadi ini eksponen sebagai fungsi, jadi memetakan mengukur X terhadap Y. Nah, fungsi sudah dibahas kan di sebelumnya kan, pengertian fungsi, yaitu mengaitkan antara pengukuran X bilangan real ke pengukuran Y bilangan real. Jadi ini sumbu X itu merepresentasikan bilangan real, yaitu suatu sistem bilangan yang kita gunakan, garis bilangan, waktu kita SD dulu oleh Bapak Ibu guru kita dijelaskan sebagai garis bilangan. Jadi itu ada bilangan bulat, ada bilangan rasional, irasional, kontinu, jadi bilangan real, dan itu direpresentasikan sebagai pengukuran. Jadi kalau kita menyatakan bahwa itu pengukuran berarti dalam kehidupan nyata. Kalau dalam matematik, X adalah bilangan, tapi kalau dalam kehidupan nyata adalah pengukuran. Nah, kalau kita bicara pengukuran, ya pengukuran bisa di sains alam maupun sains sosial, dikaitkan dengan Y. Jadi X inputnya, jadi kalau kita punya X, maka kita punya Y. Nah, itulah makna fungsi. Jadi kalau kita diberikan nilai X, maka kita akan diberikan maka nilai Y akan ketemu, maka X itu disebut variabel bebas, Y-nya itu variabel terikat. Apa maknanya? Jadi ketika di X itu ada nilai, maka Y baru ada nilainya. Jadi nilai Y bergantung pada nilai X, maka X disebut variabel bebas, ini variabel terikat. Dalam bahasa komputasinya, X variabel input, Y-nya variabel output. Nah, cara hitungnya yang baru saja kita miliki. Ini cara hitungnya. Sifat-sifat bagaimana menghitung
Ketika X diberi nilai, maka Y-nya berapa. Ini sifat-sifat cara hitungnya yang kita namakan dengan fungsi eksponen. Maka di samping fungsi eksponen itu ada fungsi rasional, ada fungsi polinom, ada fungsi linear, ada fungsi kuadratik, fungsi konstan, dan lain sebagainya. Nanti ada fungsi logaritma yang nanti akan kita bahas setelah itu. Jadi ini cara hitungnya. Jadi cara hitung untuk menilai ketika X diberi nilai, makanya. Sekali lagi, A adalah tidak boleh sama dengan 0, karena kalau A sama dengan 0, maka akan menjadi fungsi konstan. Jadi nilai Y sama dengan 1 untuk apapun X. Jadi konstan itu maksudnya diberi nilai apapun X, input X, maka nilainya tetap 1. Nah, kemudian maka kita bagi ketika X tidak sama dengan 0, maka A-nya bisa positif, A-nya bisa, sorry, saya lupa tadi, A-nya itu dibatasi yang positif saja ya. Jadi untuk A positif, sorry, saya tadi bukan tidak sama dengan 1, walaupun saya menunjuk ini ucapannya beda ya. Jadi A tidak boleh sama dengan 1. Jadi kalau A sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1. Ketika A sama dengan 1, maka kita belah menjadi 2 untuk A positif. Jadi yang kita bicarakan A positif saja. Ketika A positif, maka dibelah menjadi 2, yaitu A lebih besar 1 atau A lebih besar 1. Ketika A lebih besar 1, maka fungsinya cenderung mulai dari kiri cenderung naik. Jadi kalau inputnya diperbesar, maka outputnya juga ikut membesar. Maka itu eksponen tumbuh naik. Nah, maka di dunia ekonomi pun kita mengalami pertumbuhan ekonomi misalkan itu. Nah, nanti tanya apa maksudnya pertumbuhan ekonomi, nanti yang bergerak di bidang ekonomi akan tahu itu. Kemudian bahasa matematikanya seperti apa, mereka juga akan tahu. Jadi di situ ada bahasa matematik di ekonomi pun. Nah, ketika A-nya itu pecahan, yaitu antara 0 dan 1, maka fungsi eksponen itu akan menyebabkan fungsi yang menurun. Jadi ini yang sebelah kanan ini adalah untuk A sama dengan 1, ada 3, hijau. Terus apa ini? Orange ya. Kemudian ini adalah purple, ungu, nggak tahu ini warnanya, saya agak buta karena untuk ini. Ini untuk A yang positif, sedangkan yang sebelah kiri ini adalah untuk A yang, untuk A yang lebih besar 1, yang ini adalah untuk A antara 0 dan 1. Nah, yang ini ada kita sebut dengan peluruan, perlambatan bahasa lain. Jadi peluruan atau pelambatan. Nah, di dunia ekonomi pun kita mengalami perlambatan ekonomi. Kalau di kimia itu adalah peluruan radioaktifnya. Jadi atau ketika benda menguap, dia akan lama-lama akan habis yang padatnya. Bukan habis, berubah menjadi gas gitu ya. Maka yang padat itu akan meruluh namanya. Tapi kalau demikian juga radioaktif. Jadi unsur radioaktif itu entah itu uranium atau apa, itu kan meluruh terus, lama-lama habis. Jadi itu meluruh. Habis bergantung pada waktu, jadi X-nya waktu. Habis mengikuti waktu, jadi semakin lama, jadi ketika T-nya itu, ketika X-nya itu, ketika T ini, jadi kalau dikaitkan apa, ini ketika T-nya itu berupa waktu, ketika waktunya membesar, jadi semakin akhirnya waktunya besar itu semakin lama, maka nilai Y-nya semakin mengecil. Nah, ini yang kiri ini. Jadi yang kalau lebih besar 1, semakin lama semakin besar. Kalau ini semakin lama, maka ini kita sebut. Nah, semua grafik memotong 0,1 ya, udah jelas. Jadi ketika X-nya 0, ini sifat yang atas. Jadi A dipangkatkan nilai A, dipangkatkan berapapun, maka nilainya adalah 1. Jadi ketika A itu tidak sama dengan 1, jadi A tidak sama dengan 1, jadi positif ya, kalau dipangkatkan dengan 0, ini ketika diberi input 0, maka nilai Y-nya adalah 1. Jadi semua akan memotong di titik 0,1. Baik yang A lebih besar 1 maupun yang ini. Terus grafik akan mengalami semuanya dalam bentuk cekung ke atas. Nah, istilah cekung ke atas nantilah, ini tidak usah dipedulikan dulu yang ini. Cekung ke atas itu nanti Anda akan dapatkan di kalkulus, tapi yang nanti yang mengambil kalkulus yang ngambil kalkulus nanti akan apa yang dimaksud cekung ke atas itu hitungannya seperti apa di dalam matematik. Di kalkulus itu ada. Nah, yang istimewa adalah ketika nilai A adalah E. Apa itu nilai E? Nah, Anda bisa buka kalkulator di HP Anda sekarang, pencet tombol E, maka di situ akan Anda diberikan nilai E. Saya yang hafal itu 4 angka di belakang koma ya. Jadi nilainya E itu adalah 2,7182 yang hafal itu.
Sama dengan untuk nilai pi itu yang hafal ada 2 angka di belakang koma biasanya. 3,14 gitu ya, yang biasa dipakai ya. Tapi kalau E itu adalah yang dihafal ada 4 angka di belakang. Tapi sebetulnya E itu adalah nilai tepatnya tidak seorang pun manusia yang tahu, karena itu akan menuju tak hingga dan acak. Itu sangat besar. Jadi nilai E. Nah, dari mana asalnya nilai E ini? Nah, ini sejarahnya ada di sini. Ini nilai E itu sangat besar, bilangan rasional. Jadi artinya ketepatan nilai E itu artinya selama kita manusia kita tidak tahu nilai E itu berapa tepatnya. Karena begitu kita potong pasti ada error, pasti di belakangnya ini masih ada bilangan yang ini. Jadi nilai E. Jadi nilai E itu adalah disebut bilangan natural atau terkenal tuh. Jadi nilai E yang terkenal di kalkulator Anda bisa praktekkan sekarang. Anda buka HP Anda, kemudian Anda pencet tombol E, itu ada E di situ. Nah, kalau kalkulator pasti dipotong, ada tergantung layar kalkulatornya. Kalau kalkulatornya layarnya agak kecil ya berarti menyediakan 8 angka di belakang koma atau 10 angka di belakang koma. Tapi sebenarnya adalah menuju tak hingga ini nilai ketepatannya. Atau kadang-kadang saya bikin joke, jadi siapa yang tahu tepat nilai? Ya malaikat kalau ingin tahu tepat nilai E. Karena kalau definisi malaikat itu kalau menghitung tidak pernah error, jadi tidak ada error. Tapi ketika manusia, maka dia pasti harus memotong kalau ingin menggunakan E. Jadi itu joke ya, sekedar joke untuk menyatakan bahwa manusia itu selalu ada error, kalau malaikat itu tidak ada error. Jadi begitu kita mengambil E, maka kita harus untuk menunjukkan presisi kita harus memotong di belakang koma, dan ini penting dalam dunia sains alam karena nanti ketika Anda masuk di kimia, masuk di fisika atau di bidang-bidang terapan lainnya, ketika Anda menggunakan E, Anda harus menetapkan berapa angka di belakang koma, sama dengan menetapkan nilai pi yang berkaitan dengan gerak melingkar. Itu maka contoh saja industri mobil katakanlah ketika menerapkan pi, menggunakan pi dia harus menetapkan berapa angka di belakang koma yang dibutuhkan supaya untuk kebutuhan presisi. Coba Anda lihat aja misalkan Anda buka kap mobil itu ada isinya adalah gerak melingkar. Nah, ketika gerak melingkar dia membutuhkan pi, nilai pi, konstanta matematik pertama sebelum E. Jadi pi itu ditemukan sebelum E. Kalau E belakangan. Kalau I bahkan ditemukan sebelum Masehi, tapi kalau E ini masih ya sekitar abad 16-17-an lah nilai E. Nah, ini sekitar 16-18 itu pertama kali muncul tahun sekian. Tapi kalau P itu zaman Mesopotamia atau zaman Nabi Ibrahim ya, kalau nggak salah Mesopotamia itu zaman dengan Nabi Ibrahim. Itu orang sudah bisa memikirkan nilai pi yang termasuk bilangan rasional. Dalam sejarahnya itu ditabelkan nilai pi. Zaman Nabi Ibrahim, coba bayangin nilai pi. Mesopotamia yang letaknya di daerah Suriah atau Irak dan lain sebagainya. Dan temunya memang di Timur Tengah rata-rata. Kalau ini di Eropa ya, setelah Masehi berarti ilmu cenderung balik ke Eropa. Ini namanya adalah penemu John Napier, dan selain ini Anda bisa baca sendiri. Sekedar diinterap saja ketika ada pertanyaan, ini sambil cerita supaya Anda saya sambil cerita tentang matematika itu apa ya, salah satu sisi matematika. Nah, inilah nilai pi itu kalau dihitung kalau dirumuskan itu oleh Jacob Bernoulli adalah ini. Itu adalah nilai pi nilai E. Adalah dihitung berdasarkan limit. Jadi bilangan rasional, karena limit maka menuju tak hingga, maka ini pun juga akan menuju tak hingga. Baik. Jadi E yang terkenal, nah baru penetapan yang kita gunakan sekarang itu adalah yang ditetapkan oleh Euler, Leonhard Euler. Jadi, maka disebut konstanta Euler. Tapi sebelum Euler itu adalah hanya menetapkan yang kita tetap. Halo Pak. Baik. Ya silakan. Silakan jika ada pertanyaan. Cara menentukan nilai I bagaimana ya Pak? Nilai I. Nilai E. I. Bukan I mana? I. Ya. Saya belum bicarakan I. Oh ya. Nanti ya. Nah. Saya simpan aja ya. Ini saya masih I itu apa? Itu Anda belum ini. Nanti ini. Jadi yang sudah Anda kenal apa? E ya. Konstanta matematika yang pertama itu adalah E.
Seri Pi. Jadi jangan kemudian Anda enggak, karena masih banyak orang yang ini sejak waktu saya Pi itu berapa nilainya? 22/7. Tidak, itu hanya pendekatan Pi itu. Nah, sekarang Anda kenal bilangan lain. Pi itu kalau mau didefinisikan nilai Pi itu adalah perbandingan antara keliling lingkaran dibagi diameter. Jadi kalau Anda sekali lagi terkait pengukuran ya. Sekali pengukuran. Jadi kalau Anda punya lingkaran segede koin, Anda punya tali, kalau Anda ingin tahu nilai pi-nya, itu adalah pakai tali, hitung kelilingnya, kemudian Anda ukur, kemudian dibagi hitung diameternya, diukur kelilingnya, pakai tali ukur kelilingnya, pakai penggaris ukur diameternya, kemudian Anda bagi pakai kalkulator, maka itu adalah pendekatan nilai pi. Jadi nilai pi itu bukan 22/7, itu hanya sekedar pendekatan, pasti error itu kalau 22. Atau nilai pi itu bukan 3,14, itu juga hanya pendekatan. Nilai pi itu kayak ini menuju tak hingga. Jadi artinya mengukur perbandingan keliling dengan diameter itu, selama kita manusia, karena manusia itu inderanya terbatas, tidak akan pernah benar. Harus menetapkan suatu berapa angka di belakang koma. Nah, karena bantuan komputer, maka kita bahkan nilai pi pun sekarang itu 1 triliun belakang koma, karena kita punya komputer besar. Komputer zaman sekarang katakanlah bisa ketahuan nilai pi itu berapa. Jadi di belakang koma 1 triliun, bilangan barisan bilangan 1 triliun masih bisa itu komputer menentukan. Tapi itu pun walaupun 1 triliun masih belum benar, masih ada ekornya lagi, masih ada bilangan di belakangnya lagi kalau ingin tahu tepatnya sama dengan E ini. Baik, pertama itu berkaitan dengan nanti I itu apa. Baik, ini. Nah, ini adalah gambaran-gambaran yang perlu Anda ingat nanti, yang ini gambar-gambaran bahwa E itu juga muncul di alam, sekali lagi di perbankan itu adalah ini bisa digunakan sebagai faktor diskon. Jadi sekali lagi matematika itulah, walaupun yang ketika kita di bangku kuliah kita baca buku itu sifatnya abstrak, hanya bicara simbol-simbol, tapi sebenarnya dia itu ada di sekitar kita. Nah, ini contoh ini lagi nanti bisa Anda baca sendiri. Jadi ini nilai faktor diskon di dalam menghitung rates bunga. Jadi rate jadi bank perbankan lah saya. Jadi ini, nah ini termasuk ini muncul dalam eksperimen. Jadi kalau kita nanti ada di soal ini Anda pelajari ini. Jadi seandainya kita punya tali sepanjang L, kemudian kita bagi menjadi N, berapa pembagian N itu sedemikian sehingga, jadi tentukan nilai N sedemikian sehingga pembagiannya itu maksimum. Jadi yang memaksimumkan perkalian panjang, dari. Jadi kalau Anda punya tali 10 meter katakanlah, kemudian dibagi menjadi N. Tentukan, jadi begitu selalu N-nya berapa sedemikian sehingga perkalian pembagian tersebut, misalkan kalau dibagi 3, itu berarti kan boleh ada bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga. Jadi X1, X2, X3 tambah 10. Kalau dijumlahkan 10, tapi kalau dikalikan berapa nilai terbesarnya? Nah, itu bertentukan N. Nah, coba ini Anda pelajari nanti. Ini ada di latihan di tugas kelompok. Nah, ini di dunia biologi ini tidak hanya bakteri, termasuk di mengamati pertumbuhan populasi. Populasi itu tidak hanya bakteri, mungkin bisa populasi binatang, bisa populasi manusia. Ini kalau manusia itu adalah di ilmu demografi atau populasi binatang langka katakanlah. Pasti punya pola yang berkaitan dengan E. Kelahiran suatu makhluk hidup itu juga rata-rata, jika sumber makanan dipenuhi sepenuhnya, tidak ada penyakit, maka pertumbuhannya pasti eksponensial. Jadi pertumbuhan manusia itu juga eksponensial. Cuma banyak faktor yang mempengaruhi ini. Jadi kalau misalkan tidak ada penyakit selama ini, mungkin lebih dari miliaran, mungkin sampai triliun. Bumi itu akan jenuh. Maka sekali lagi penyakit itu tidak hanya sekedar penyakit perang, itu tidak hanya sekedar
Tidak hanya sekedar kita lihat sisi buruknya, secara matematik itu pun kita bisa melihat bahwa kalau misalkan tidak ada perang, tidak ada ini, maka penuh bumi itu, maka kiamat menjadi cepat gitu. Itu secara matematik. Karena pertumbuhan kelahiran atau pertumbuhan kelahiran itu pertumbuhannya adalah eksponensial. Eksponensial. Jadi itu. Baik, itu ya ini. Jadi pertumbuhannya tidak hanya manusia, tidak hanya bakteri. Jadi ini rumusnya adalah PT. Jadi fungsi ini T itu waktu, ya. Sekali lagi kalau Anda ingat ini T waktu, bisa diukur tahun, bisa diukur jam, menit atau continue, detik juga boleh atau apapun satuan pengukuran. P0 itu adalah populasi awal, E pangkat KT, di mana K itu adalah konstanta. Yang konstanta ini nanti bisa dihitung di dalam percobaan. Jadi ketika kita mengamati misalnya populasi harimau Sumatera itu masih dari data-data sebelumnya, maka akan ketahuan nilai K itu nanti. Nah setelah itu kita bisa memprediksi ke depan kapan harimau Sumatera itu punah jika tidak ditangani. Nah itu salah satu di dalam dunia penelitian penggunaan pertumbuhan eksponensial. Baik, inilah penetapan E, bukan penemu sebetulnya, E itu sudah ada sebelumnya, cuma ditetapkan. Nah, ini mungkin ada pertanyaan tadi nih. Ini juga pengetahuan umum ya. Ini kebetulan ini yang bikin slide ini lumayan keren. Jadi semua aspek matematika diungkapkan ini. 5 bilangan paling terkenal dalam matematika bertemu di dalam satu persamaan. Maka kita sebut Euler identity ya. Saya membacanya Euler ya, karena dia berkebangsaan. Kalau dibahasakan dengan bahasa Inggris itu adalah Euler. Berarti tapi kalau ini karena dia berkebangsaan, kalau nggak Austria, Jerman dia itu, maka pembacaannya umumnya dibaca dengan Euler. OI. Jadi kalau bahasa Inggris Euler. Tapi dia bukan berbahasa Inggris, dia Austria kalau nggak salah. Nanti lihat aja di Google. Kebangsaan dari Euler. Jadi nah, persamaan ini kita namakan dengan identity Euler. Nah, ini ada bilangan I, P, dan E. I ketemu pertama kali, E kemudian ditemukan belakangan. Nah, I ini ditemukan belakangan. Itu apa itu? Itu adalah bukan bilangan real. I itu bukan bilangan real. Jadi I itu kalau Anda gambarkan tidak ada di satupun, kalau Anda plot di dalam garis bilangan, ya, garis bilangan itu adalah mereferensikan semua bilangan real, bilangan nyata yang sudah kita pelajari, yang isinya itu ada bilangan bulat, dari bilangan bulat kemudian terbentuk bilangan rasional, kemudian di sela-sela bilangan rasional itu kita sebut ada bilangan yang kita namakan disisipkan bilangan-bilangan irasional. Jadi, rasional itu maknanya adalah tidak dapat dirasiokan, sedangkan rasional itu dapat dirasiokan, dapat dinyatakan pembilang dan penyebut, sedangkan irasional itu ya tidak dapat dinyatakan. Nah, itu kalau diplot itu akan menduduki di setiap garis bilangan, sehingga maka itu merepresentasikan pengukuran. Nah, ilustrasi sederhana, misalkan seandainya orang tidak mengenal bilangan real, maka Anda tidak bisa mengukur tinggi badan Anda. Jadi meteran yang dipakai oleh mungkin tukang jahit atau tukang batu atau apa, itu adalah representasi dalam bilangan real. Kalau dia punya hanya bilangan bulat, seandainya manusia punya hanya bilangan bulat, maka dia tidak bisa mengukur tinggi badan. Kenapa? Memang mau dihitung mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, 1, 2, 3 nggak mungkin. Maka diukur, dianalogkan, dipadankan. Nah itu bilangan real. Jadi bilangan real menduduki semua titik, dipresentasikan sebagai garis, merepresentasikan pengukuran. Jadi bilangan itu selalu merepresentasikan pengukuran. Jadi pengukuran itu ada 2, pengukuran yang sifatnya diskrit. Nah, bahasa lainnya disebut digital. Pengukuran digital ini populer nih zaman Anda ini. Dulu sebelum tahun 70-an kita masih pengukuran itu sifatnya kontinu. Nah, kalau sekarang sifatnya sudah kontinu, sudah mulai banyak tergeser oleh pengukuran digital. Pengukuran digital ya pengukuran itu 1, 2, 1, 2 itu bilangan bulat berarti. Tapi kalau pengukuran ketunyu adalah pemadanan, pengukuran analog bahasa tekniknya. Jadi kalau pengukuran diskrit, bahasa matematiknya diskrit, tapi kalau bahasa tekniknya namanya pengukuran digital. Jadi matematik, bahasa matematikanya adalah teknik, bahasa matematiknya itu adalah diskrit, bahasa tekniknya adalah digital. Nah, kalau pengukuran
yang dulu, yang tentunya sampai sekarang juga dipakai. Kalau matematika sebut kontinu, maka bahasa pengukuran kontinu, nah, kita istilah kontinu ya, pengukuran kontinu di dalam matematik, maka dalam bahasa teknik kita sebut dengan pengukuran analog. Jadi menganalogkan, artinya misalkan Anda ingin mengukur tinggi badan, itu berarti menganalogkan besaran tinggi badan Anda dengan meteran. Itu di meteran itu ada suatu kuantitas yang namanya kan bilangan real. Jadi akan berpadanan satu-satu dengan bilangan real tinggi badan Anda itu. Tentunya pasti ada error. Sekali lagi pasti ada error. Anda mengukur tinggi badan Anda pasti ada error. Makanya ketika mengukur Anda tinggal ketepatannya aja. Mau mengambil 2 angka di belakang koma dan itu pun pasti ada error. Sehingga biasanya dibulatkan. Nah, itu biasanya dalam fisika dipelajari itu. Cara pembulatan. Jadi artinya begitu kita mengukur berkaitan dengan bilangan itu terkait berarti. Nah, apa itu I? I itu tidak ada di dalam garis bilangan itu. Tidak satu pun I itu bukan bilangan real. Nah, di mana adanya I itu? Nggak tahu, ada di langit kali. Ya. Jadi I itu adalah bilangan maya, jadi bilangan yang dunia maya. Kalau kita definisikan ya, I itu apa? I itu adalah suatu solusi dari persamaan X kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Berapa nilai X? Ini aljabar ini. Jadi ini itu adalah bilangan aljabar, termasuk bilangan aljabar. X kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Berapa X? Tidak ada satupun bilangan real yang memenuhi. Jadi yang kontinu yang dalam garis bilangan itu, bilangan yang banyaknya itu uncountable. Bilangan real itu banyaknya uncountable, tak tercaca. Uncountable, bahasa Inggris uncountable, tak tercaca ya. Kalau di ini adalah bilangan real itu uncountable, sama dengan bahasa Inggris itu menyatakan uncountable itu, kalau dalam bahasa Indonesia ada menyatakan kata benda tidak membedakan bahasa. Jadi untuk menyatakan banyak dalam bahasa Indonesia tidak dibedakan, tapi kalau bahasa Inggris dibedakan. Jadi menyatakan banyak itu dibedakan antara apa, much dan many. Jadi kalau many itu menyatakan benda yang masih bisa dihitung, tapi kalau misalkan uncountable atau much, jadi much water, karena water itu adalah uncountable. Walaupun sebetulnya kalau secara fisik masih bisa dibelah-belah, walaupun sampai saat ini orang tidak tahu bilangan terkecil apa, benda terkecil itu apa, atom, elektron, atau bahkan ada masih ada bisa dibagi lagi ya disebut string. Maka untuk menyatakan air tetap, walaupun sudah di ini, kumpulan dari H2O, jadi yang berdempet-dempetan itu, nah itu kita sebut uncountable, maka much. Bilangan real, titik-titik yang dalam garis bilangan itu uncountable, tercaca. Ini sambil cerita, karena nggak ada pertanyaan, saya ambil cerita. Jadi I tidak termasuk di situ, tidak termasuk bilangan real. Karena I adalah, nah terkenalnya nanti bisa Anda lihat di Google, I itu orang menyatakan I itu adalah akar min 1. Wah, ini lihat. I itu apa? Akar min 1 disebut bilangan kompleks. Bilangan imajiner, berarti atau bilangan maya lah kalau zaman sekarang sebutnya. Jadi akar min 1. Jadi akar min 1. Jadi I itu adalah akar min 1. Jadi akar min 1 apa? Solusi dari X kuadrat plus 1 sama dengan 0. Nah, ini menyatakan, buktinya adalah ini. Jadi ini dalam, kalau dalam matematik itu ada mata kuliah analisis kompleks, maka ini kita sebut dengan persamaan Euler. Jadi E pangkat IX cos X plus I sin X, ini persamaan ini ada didapatkan di persamaan Euler, ini kita sebut persamaan Euler juga. Persamaan Euler ini ada bilangan kompleks. Jadi I itu akar min 1 ya, bukan bilangan real. Bukan bilangan real. Jadi kalau Anda punya persamaan kuadrat, Anda menggunakan rumus ABC, maka D-nya itu negatif. Maka ketika D-nya negatif, maka solusinya adalah bilangan kompleks, bukan bilangan real. Maka kalau Anda balik lagi ke fungsi kuadrat, itu adalah ketika diskriminannya negatif, maka dia pasti akan mendapatkan I solusinya. Baik, dan ini ketika X itu dikasih nilai pi, maka persamaannya akan menjadi, oke, kalau dikasih pi, maka persamaan ini menjadi EPI, kemudian cos pi, nah ini berarti yang ruas kanan ini menjadi 1, berarti ini XIP, yang kanan ini 0, kemudian ini 1, jadi XIP plus 1 min 0. Jadi ini min 1,
cos P itu min 1 kalau pindah ke ruas kiri menjadi ini persamaan Euler. Ini persamaan Euler, sedangkan ini identitas Euler. Jadi itu akar min 1 seperti yang ditanyakan tadi. Mungkin di SMA belum dikenalkan. Tapi kalau di perguruan tinggi pun mungkin beberapa fakultas, beberapa departemen, bidang ilmu tertentu aja yang diperkenalkan. Ya, matematik jelas, statistika, ilmu komputer itu harus mengenal bilangan I. Atau keteknikan umumnya, karena banyak perguruan berkaitan dengan fisika otomatis. Fisika itu yang paling ini. Fisika otomatis harus tahu itu I itu apa. Akar min 1. Baik, ini contoh-contoh yang ada di sekitar kita. Jadi ini juga hasil penelitian. Jadi kalau misalkan ini studi biologi bahwa konsumsi oksigen untuk salmon berumur 1 tahun, maka penggunaan ketika dia berenang itu ada hubungan antara kecepatan berenang dengan konsumsi oksigen yang dia hirup di dalam, ya, bukan hirup ya kalau salmon, yang dia serap dari dalam air. Jadi ini fungsinya. Jadi X ini menyatakan pengukuran dari banyaknya kecepatan, pengukuran kecepatan ketika dia berenang, sedangkan ini rumusnya 100 kali E pangkat 0,6 atau 0,6 lah bilang X. Nah, sedangkan yang ini adalah konsumsi oksigen, nilai F-nya, jadi nilai Y-nya, ini kan Y ya, nilai Y-nya itu adalah banyaknya oksigen. Bagaimana mengukur oksigen? Nah, saya ini nggak tahu, tanya orang kimia, orang fisika. Banyaknya oksigen yang dikonsumsi itu 100 kali E kecepatan. Jadi semakin cepat dia akan semakin besar mengkonsumsi oksigen. Kenapa? Ya karena E-nya itu adalah di atas 1. E-nya kan 2,7182. Jadi yang Anda ingat itu kayak saya aja. Jadi E itu termasuk bilangan 2,7. Berarti di atas 1. Berarti ini pertumbuhannya termasuk pertumbuhan bukan peluruan. Jadi semakin cepat. Nah, jadi ini kalau kita bicara rumus ini, semakin cepat ikan salmon ini berenang, semakin cepat maka semakin banyak oksigen yang diperlukan. Berapa rumusnya oksigen? Nah, ngikutin ini. Jadi kalau kecepatannya misalkan 10 meter per detik, nah berapa ini? Berarti ya kita hitung aja dari sini. Nah, itu pengertian fungsi yang pengukur. Nah, pengukuran ini saya yakin Anda nanti akan Anda gunakan di departemen Anda. Saya yakin bahwa semua mahasiswa yang masuk IPB itu selalu terkait dengan pengukuran dan otomatis akan berkaitan dengan matematik. Tidak mungkin tidak, apapun departemennya. Jadi yang kayak gini ini Anda harus pelajari memang. Mau nggak mau Anda pasti menggunakan matematik. Kenapa matematika itu harus diajarkan di semua mahasiswa? Itu karena itu. Jadi Anda nanti akan selalu berkaitan dengan pengukuran. Minimal nanti di tugas akhir. Nah, itu ya. Nah, ini adalah bagaimana variasi dari fungsi eksponen. Jadi kalau A-nya lebih besar 1, maka dia akan pertumbuhan jadi meningkat. Nah, kemudian misalkan kita punya fungsi eksponen nih, kita ingin merediksi ini rumusnya apa? Ini kan nggak ada rumusnya fungsi ini. Tapi kita tahu bahwa dia melalui 0,3. Maka perkiraan rumusnya adalah Y sama dengan E pangkat X plus 2 atau Y sama dengan 3E. 3E pangkat X. Kenapa? Ya, ketika nilai X sama dengan 0, maka nilai Y-nya sama dengan 3. Ini kan 3, ketika X sama dengan 0, ini 1, ini 3. Dan ini pun ketika ini X 0, ini juga 3. Tapi yang benar yang mana di antara ini dengan ini? Kalau dari gambar ini, yang benar adalah yang mana? Yang kedua ini. Yang diperkirakan mendekati yang ini pasti salah. Karena kalau ini adalah nilai E pangkat X-nya, nilai E pangkat X, tadi kan standar tuh nilai E pangkat X. Jadi melalui 0. Kalau ini harus diangkat kedua. Karena ditambah 2, maka asimptotiknya bukan pada sumbu X. Asimptotnya ada di Y sama dengan 2. Jadi di sini harus naik. Maka yang benar adalah yang perkiraan. Tidak hanya ini, bisa jadi ini. Ini juga benar ini. Kemudian boleh juga ini juga boleh. Jadi disampingin. Tapi yang ini pasti salah, bukan ini rumusnya, tapi ini. Nah, itu
variasi dari fungsi eksponen. Nah, kalau yang ini kemungkinan, nah, kalau ini peluruan berarti adalah pangkat min, jadi X-nya harus negatif. E-nya harus negatif. Nah, kemudian di sini adalah asimptotiknya bukan pada sumbu X, berarti dia harus ditambahkan dengan 2. Jadi harus tambahkan dengan 2, harus diangkat dengan 2. Kalau dikurangkan 2, dia akan turun di bawah sumbu X, asimptotiknya. Jadi asimptotiknya itu adalah ketika dia X menuju tak hingga, dia akan mendekati. Jadi tidak memotong, jadi akan berimpit dengan sumbu X. Jadi ini ditambah 2. Jadi pasti dipluskan 2, kemudian min, dan ini pasti negatif. X-nya harus dinegatifkan, nah, K-nya ini baru kita cari nanti. Nah, bagaimana mencari K? Ini rumus umum. Jadi ini menunjukkan plus 2 itu berarti dia diangkat, tidak berasimptotik di sumbu X, tapi dia berasimptotik di 2. Di Y sama dengan 2, tidak di Y sama dengan 0. Di Y sama dengan 0 itu kan sumbu X, tapi di Y sama dengan 2. Itu akhirnya menunjukkan plus 2. Terus ini negatif. Jadi negatif. Karena bukan naik tetapi turun, maka X-nya adalah di negatif. Nah, kemudian K. Nah, K ini yang baru kita cari. Kita lihat dia memotong di mana. Karena dia memotong di 0,3, ya udah ini kita masukkan ketika X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 3. Maka nilai K ketemu, berarti ini 3, ini 0, berarti ini 1 plus 2. Maka nilainya adalah berarti apa? Jadi maka nilai K-nya sama dengan 1. Coba kita lihat. Ketika K sama dengan Y sama dengan 3, ya, kemudian pindah ke kiri berarti 1, kemudian ini sama dengan 0. Ya berarti K sama dengan 1. Sama dengan juga ini Anda bisa ini. Tapi yang jelas semuanya harus dipluskan 2 ya. Sedangkan ini bisa dimodifikasi ini. Ini E pangkat X, jadi E-nya bisa diganti ini. Ganti A yang lain. Jadi asalkan dia adalah pangkat negatif kan, ini berarti ya, seper. Jadi kalau ini E pangkat min itu berarti seper. Jadi artinya di antara 0 dan 1. Jadi kalau ini berarti bisa diganti ini. Ya, mudah-mudahan itu Anda pelajari nanti dipraktekkan di tugas kelompok. Oke, terus ini sama dengan yang tadi ya. Ketika 5. Nah, kalau ini pertumbuhan berarti kalau dikaitkan dengan E berarti X-nya harus positif, tidak dinegatifkan. Kemudian ini adalah asimptotiknya di X sama dengan 3. Berarti ditambah 3 melalui 0,5 ya udah Anda masukkan tadi Y5. Ya, maka Anda ketemu dengan X. Dan seterusnya dan ini karena waktunya ada mepet. Ini adalah di SMA pernah rumus tentang menghitung nilai investasi setelah T tahun. Nah, mungkin Anda bisa baca sendiri, Anda sudah baca ini tadi. Ini adalah bunga tunggal atau simple interest. Kemudian ini adalah bunga berbunga istilahnya waktu di di SMA dulu. Nggak tahu yang IPA dapat, kayak yang IPS pasti ada itu, yang IPS itu kasih rumus ini. Nggak tahu yang IPA saya, materi SMA saya kan nggak tahu itu. Tapi yang di SMA udah pernah ini. Minimal yang IPS pernah dikasihkan. Oke. Nah ini toh. Jadi pembentukan rumus. Ini pembentukan rumusnya. Jadi kalau ini dibayarkan per tahun ya. Ini dibayarkan per tahun. Jadi T satuannya adalah per tahun. Jadi tiap tahun bisa diambil gitu. Jadi mengambilnya tidak boleh sembarangan, tidak boleh sembarang waktu ya, karena deposito mengambilnya tidak sembarang, tapi hitungan tahun. Jadi diskrit istilahnya. Nah, kalau ini misalkan per tengah tahun, per semester, maka berarti per 2. Berarti T-nya dikali 2. Ya udah wajar lah kayak tadi ya. Jadi kalau ini R-nya dibagi 2, T-nya dibagi 2. Kalau 3 berarti per apa? Kalau 4 kuartal ya, 3 itu tidak begitu terkenal, apa namanya 3 itu.
Jadi kalau 3 ini, jadi 4 kuartal. Jadi pengambilannya per kuartal, dipotong-potong per kuartal. Kalau 3 itu apa istilahnya ya? Mungkin ada yang tahu itu istilah. Triwulan. Nah, ini ingat triwulan. Jadi triwulan. Jadi kalau ini triwulan. Kalau ini semester biasanya ya. Triwulan. Tapi kalau karena yang terkenal itu kalau yang menyerap bahasa Inggris kalau ini semester. Ini adalah quarter itu berarti kuartal ya. Ini triwulan. Jadi ini. Nah, kalau ini continue, berarti M berapapun, berarti kita bisa ngambil setiap saat. Setiap saat, jadi ngambilnya setiap saat. Nah, biasanya tergantung ngambil per jam atau setiap saat, berarti bisa dibulatkan per detik atau ngambil apa? Kalau paling presisi adalah per detik. Jadi dalam komputer nanti bisa diprogram itu per detik. Jadi pegawai bank itu sudah ada programnya itu di teller komputer yang di hadapan dia. Jadi kalau continue itu adalah menggunakan rumus ini. Maka akan membentuk rumus P sama dengan E pangkat R. Jadi ini continue. Jadi kalau kita menggunakan rumus yang ini, P itu adalah nilai awal, berarti modal awal investasi. Pertama kali ditaruh, jadi uang pertama yang diinvestasikan, kemudian E pangkat RT. Nah, kalau ini artinya T-nya itu continue. Kapanpun, diambil kapanpun, detik kapanpun. Nah, sekarang tinggal kita menggunakan sepersekian detik juga boleh itu untuk presisinya. Atau per hari itu, tapi ya biasanya kalau sudah di dunia nyata biasanya ya kita tinggal hitung per hari, per minggu, atau mungkin per ini. Walaupun secara matematik T-nya itu bisa membagi waktu seberapapun, karena secara matematik ya, matematik sepersekian detik pun oke. Tergantung pengukuran. Tapi kalau dalam terapan kan kenyataannya kan kita memang terbatas. Baik, itu ini cara ngitungnya, mudah-mudahan Anda bisa ya. Jadi kalau misalkan ini berarti P-nya 10 juta, kemudian ini rate-nya berarti R, laju, atau tingkat suku bunga, berarti R. Kemudian berapa nilai tahun? Berarti ya T-nya sudah diketahui tahun, berarti nilai yang harus dibayarkan. Atau berapa nilai uang pada saat itu. Nah, dan nanti kalau masukin rumus lah, Anda sudah tahu tuh. Demikian juga ada ini berapa nilai uang setelah 1 tahun sama aja P1. Nah, ini fungsi logaritmik itu secara sama. Baik, karena waktunya sudah ini ya, sudah selesai. Jadi Anda bisa baca ulang nanti kalau ada pertanyaan atau besok masih bisa didalamin. Tapi saya cukup untuk menjelaskan yang itu tadi, sudah panjang lebar kalau fungsi logaritmi itu kan bersama sebagai inversnya, dan Anda di SMA sudah dijelaskan pula ini. Ya, untuk hitung-hitung ini, nah, ya udah kita tutup aja karena sudah azan juga di masjidnya. Baik itu, jadi nanti disimpan aja ya pertanyaannya buat besok ya, buat besok disimpan lagi pertanyaannya. Mudah-mudahan ini sambil berlatih di tugas kelompok. Baik, saya stop.